Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2019. NIM 194404129. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Cognitive Behavior Modification. Biografi tokoh. Tokoh dari Cognitive Behavior Modification ini yaitu Donald Mekenbaum yang memperoleh gelar dari City College of New York pada tahun 1962 dan gelar PhD dalam bidang psikologi klinis dari University of Illinois pada tahun 1966. Ia mengajar sebagai asisten profesor di University of Waterloo di Ontario, dan pada tahun yang sama tetap di sana selama lebih dari 30 tahun. Karyanya di bidang psikologi kognitif mengarah pada perkembangan modifikasi perilaku kognitif dan publikasi pada 1977. Pendekatan Cognitive Behavior Modification ini berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan Cognitive Behavior Terapi yang saat ini menjadi salah satu modalitas terapi yang paling banyak digunakan. Hakikat manusia dalam Cognitive Behavior Modification yaitu menekankan interaksi antara manusia dan lingkungan, perilaku yang terjadi secara resiprokal dan dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, proses fisiologis, dan konsekuensi perilaku. Cognitive Behavior Modification yaitu merupakan bentuk terapi yang ingin melihat bahwa individu tidak hanya dipahami melalui perilaku yang tampak dari luar saja, seperti apa yang terlihat oleh pihak behavioris. Namun, di balik tingkah laku yang tampak, terdapat proses internal yang sebenarnya merupakan hasil pemikiran dari kognisi. Tujuan Cognitive Behavior Modification ini yaitu mengubah perilaku yang tampak maupun tersembunyi dengan mengaplikasikan metode kognitif dan metode perilaku. Hal ini berarti Cognitive Behavior Modification mampu mengubah perilaku pada individu dengan cara mengubah pola pikir dan perilakunya. Kemudian prosedur yang terdapat dalam modifikasi perilaku kognitif ada bermacam-macam, termasuk di dalamnya terapi kognitif, terapi emosi kognitif, dan latihan penurunan stres, serta latihan pengelolaan kecemasan, kontrol diri, dan latihan introspeksi diri. Modification terdiri atas 3 tahap. Yang pertama ada observasi diri. Pada awal terapi, klien diminta untuk mendengarkan dialog internal dalam diri mereka dan mengenali karakteristik pernyataan negatif yang ada. 2. Membuat dialog internal baru. Di sini, klien belajar untuk mengenali tingkah laku menyimpangnya. Mereka mulai mencari kesempatan untuk mengembangkan alternatif tingkah laku adaptif, yaitu tingkah laku yang tidak menyimpang, dengan cara mengubah dialog internal ke dalam diri. Yang ketiga, ada belajar keterampilan baru. Klien kemudian belajar teknik mengatasi masalah yang secara praktis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat yang sama, klien juga diharapkan untuk tetap memusatkan perhatian kepada tugas membuat pernyataan baru dan mengamati perbedaan lainnya. Teknik dalam Cognitive Behavior Modification yaitu ada pengkondisian operan, di mana lebih menekankan pada perang lingkungan dalam bentuk konsekuensi yang mengikuti dari satu perilaku. Tekanan utama dalam operant condition
ini adalah pada respon atau perilaku konsekuensi yang menyertai. Kemudian yang kedua itu ada pembentukan perilaku modeling. Dalam modeling, seorang individu belajar dengan menyaksikan tingkah laku orang lain atau model. Contohnya seperti kebiasaan belajar, cara belajar, prestasi belajar, dan lain-lain. Yang kadang ditiru melalui pengamatan tingkah laku model. Kemudian Latipon 2005 menjelaskan bahwa perilaku model dapat digunakan untuk membentuk perilaku baru pada klien dan memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan saya.